Roket Lebanon dibalas artileri Israel. Warga sipil siapkan bunker perlindungan. Militer Israel mengumumkan sejumlah roket ditembakkan ke wilayah mereka dari Lebanon, namun roket-roket tersebut gagal mencapai pagar perbatasan. Sebagai balasan, militer Israel atau IDF menembakkan artileri ke arah yang diduga sumber datangnya serangan roket dari Lebanon. Sumber militer Lebanon mengatakan 3 roket telah ditembakkan dari Lebanon Selatan menuju Israel. 3 roket tipe Grad ditembakkan dari daerah peternakan Seba, tidak jauh dari perbatasan Israel, kata sumber militer Lebanon seperti melansir Times of Israel Selasa 18 Mei. Ini adalah insiden kedua kebakaran lintas batas dalam sepekan terakhir. Pada hari Kamis pekan lalu, 3 roket diluncurkan dari Lebanon menuju tetapi mendarat di Laut Mediterania, tidak menyebabkan kerusakan atau korban jiwa. Kendati tidak membahayakan, serangan roket memicu sirine peringatan di sejumlah wilayah dekat perbatasan. Tentara Israel juga meminta warga yang berjarak 4 km dari perbatasan untuk bersiap di bunker perlindungan. Tidak tinggal diam, militer Israel membalas serangan ini dengan menembakkan artileri dalam jumlah lebih banyak ke lokasi sumber peluncuran di wilayah Lebanon. Melansir Reuters, sumber keamanan Lebanon mengatakan peluru terdengar ditembakkan dari Lebanon Selatan dan upaya sedang dilakukan untuk mengidentifikasi lokasi. Total diperkirakan ada 22 peluru yang ditembakkan oleh artileri Israel ke wilayah Lebanon. Menanggapi hal ini, pasukan perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB di Lebanon atau UNIFIL bergerak cepat berkoordinasi dengan Angkatan Bersenjata Lebanon setelah mendeteksi tembakan roket dari wilayah umum Rashaya Al-Fokar di utara Kharkiv, Lebanon Selatan. Komandan UNIFIL, Mayor Jenderal Stefano Del Col segera melakukan koordinasi dengan militer Lebanon dan militer Israel untuk sama-sama menahan diri, mencegah eskalasi lebih lanjut. Segera setelah kami juga mendapat informasi dari para pihak, IDF membalas dengan tembakan artileri yang diarahkan ke lokasi asal roket. IDF sekarang telah menghentikan tembakan. Kepala misi UNIFIL tetap berhubungan dengan para pihak untuk memastikan stabilitas di daerah itu dan mengurangi ketegangan yang ada. Situasi di daerah tersebut sekarang tenang, tulis UNIFIL di Twitter. Dunia internasional terus melakukan upaya untuk gencatan senjata atas perang Israel-Hamas. Juru bicara Kremlin Dmitry Peskov mengatakan salah satu upaya itu adalah melalui Kuartet Timur Tengah, kumpulan mediator yang terdiri dari Rusia, Amerika Serikat, Uni Eropa, dan PBB. Kami tengah melakukan upaya yang sangat energik yang sekarang sedang dilakukan, baik melalui Kuartet Timur Tengah atau saluran bilateral lainnya yang juga dilakukan oleh negara-negara lain, kata Peskov dalam konversi persnya seperti dikutip dari AP Senin 17 Mei. Peskov menyampaikan keprihatinannya karena semakin banyak korban sipil yang berjatuhan, juga mengecam tindakan penghancuran gedung media di Gaza. Kami sangat prihatin dengan meningkatnya jumlah korban manusia, ujar Peskov. Ia menyampaikan hingga saat ini Presiden Vladimir Putin belum melakukan kontak dengan kedua pihak yang bertikai. Namun dalam beberapa hari ke depan, Rusia akan mengupayakan hal itu segera. Rusia termasuk salah satu negara yang sejak awal meletusnya konflik di Gaza telah menyampaikan keprihatinan sekaligus kecamannya. Duta Besar Palestina untuk Moskow, Abdel Hafiz Noval, mengatakan Rusia menjalin hubungan dengan Palestina nyaris setiap hari untuk mengetahui perkembangan di Yerusalem. Rabbi Meir Hirsch, pemimpin Neturei Karta Internasional, organisasi Yahudi anti-Zionisme, mengecam penyerangan militer Israel terhadap Gaza, Palestina. Rabbi Meir Hirsch, pemimpin Neturei Karta Internasional, juga menilai agresi tersebut mengesahkan Israel sebagai penjahat perang. Kami mengecam penyerangan Israel atas Gaza, Palestina. Itu adalah tindakan kriminal perang, kata Rabbi Meir Hirsch dalam komunik yang disiarkan kantor berita Palestina Wafa Senin 17 Mei 2021. Rabbi Meir Hirsch juga menyerukan agar aksi militer Israel itu dibawa ke pengadilan kriminal internasional. Kami menyerukan agar politikus maupun komandan militer Israel yang terlibat dalam pemboman Gaza dibawa ke pengadilan kriminal internasional di Hague, Belanda, tegasnya. Menurutnya, agresi kolonial Israel tersebut bertentangan dengan prinsip hak asasi manusia.
Sementara dalam suratnya kepada Presiden Palestina Mahmud Abbas, Rabbi Meir Hirsch menegaskan pemerintah Zionis bukan bagian dari orang-orang Yahudi. Zionis bukan bagian dari orang-orang Yahudi. Pemakaian nama Israel sebagai nama negara adalah pemalsuan mengerikan. Kedaulatan harus kembali ke rezim Palestina dengan Quds sebagai ibu, katanya. Rabbi Hirsch juga menyatakan belasungkawa kepada keluarga Palestina yang telah kehilangan orang-orang terkasihnya oleh penduduk Israel selama agresi baru-baru ini di Gaza. Ia juga mengungkapkan keinginannya agar korban luka segera pulih dan penyesalannya atas kehancuran puluhan rumah. Kami mengecam penyerangan Israel atas Gaza Palestina. Itu adalah tindakan kriminal perang, kata Rabbi Meir Hirsch dalam komunik yang disiarkan kantor berita Palestina Wafa Senin 17 Mei 2021. Rabbi Meir Hirsch juga menyerukan agar aksi militer Israel itu dibawa ke pengadilan kriminal internasional. Kami menyerukan agar politikus maupun komandan militer Israel yang terlibat dalam pemboman Gaza dibawa ke pengadilan kriminal internasional di Hague, Belanda, tegasnya. Menurutnya, agresi kolonial Israel tersebut bertentangan dengan prinsip hak asasi manusia. Sementara dalam suratnya kepada Presiden Palestina Mahmud Abbas, Rabbi Meir Hirsch menegaskan pemerintah Zionis bukan bagian dari orang-orang Yahudi. Zionis bukan bagian dari orang-orang Yahudi. Pemakaian nama Israel sebagai nama negara adalah pemalsuan mengerikan. Kedaulatan harus kembali ke rezim Palestina dengan Quds sebagai ibu, katanya. Rabbi Hirsch juga menyatakan belasungkawa kepada keluarga Palestina yang telah kehilangan orang-orang terkasihnya oleh penduduk Israel selama agresi baru-baru ini di Gaza. Ia juga mengungkapkan keinginannya agar korban luka segera pulih dan penyesalannya atas kehancuran puluhan rumah. Kami berharap hari di mana kami akan dapat hidup damai dengan saudara-saudara Palestina kami. Semoga Allah mengungkapkan kemuliaannya di seluruh dunia dan memberikan waktu ketika semua umat manusia akan melayaninya dalam harmoni dan kebahagiaan.